balik lagi bersama gue Nehru di acara Bisik. Baik, ntar ada bisik. Bincang asik Itjen Kemdikbudristek. Di samping kanan saya sudah ada bapak-bapak yang semakin tua. Tapi jiwanya muda loh. Samping kanan bapak sana kan? Iya, sana. Saya sebelah. Para auditor dari Inspektorat 1 Itjen Kemdikbudristek. Saya mau nanya. Yes. Boleh. Tanyanya apa sih? Pokoknya nanya susah-susah. Jangan gampang-gampang. Ini susah. Sombong. Inspektorat 1 biasa. Kenalin dulu dong namanya. Oh iya, perkenalan. Baik. Perkenalkan nama saya Acil Sebastian. Kita dari Inspektorat 1 yang membawahi kebudayaan dan bahasa. Widih. Dong bos. Mengawal bahasa dan budaya. Budaya, bahasa tingkat dunia. Oh, ada tingkat dunia dong kita, bahasa Indonesia minimal kan ASEAN. Oh iya, kan? benar. Yang katanya Malaysia mau jadi ini tuh kan Oh, iya, kita iya. dulu dong. Kita Ya, dulu. bahasa Oke. Indonesia. Saya awal. Saya dari tim sapu bersih. Candi. Jangan sabu. Bukan. Jangan Yang sapu. di Maksudnya ini. pas sabu sandi gitu maksudnya. Pak De. Dan saya. Gokil. Aku sih kornya kawo, Cok. Master of Black. Luar biasa. Saya tukang sabu-sabu candi. Kok sama? Bukan taman budaya. Oh, juru pelihara namanya. Juru kita. jupel ya. Juru pelihara. Juru pelihara. Dari Inspektorat 1. Oh, semua udah ya diomongin ya. Ya udah, Inspektorat 1. Yang paling keren sebelah paling kanan kita. Paling Salah. Maksudnya paling kanan biasanya Pak. Asep Surya Miharja di sini. Asep Surya Miharja. Jajan. Itu jajan Miharja. Maksudnya yang dalang itu yang dalang. Iya. Satu mata beda nasib itu. Iya. Kita dikumpulin maksudnya. Asep Sunaria. Kita dikumpulin maksudnya ngapain kita nih? Iya. Kita ngapain dikumpulin maksudnya nih? Jadi begini Bung Acil Sebastian. Bung Acil. Jangan lupa Acil Sebastian, Subright Acil Sebastian. Asik. Langsung promo. Editor tolong. Subscribe. Subrek apaan? Subrek. Udah nggak apa-apa lah. Oke. Kita di pantry lantai 5 bilangnya subrek emang. Subrek. Oke. Subrek dan Like. Ya udah nggak apa-apa. Terus kalau di Inspektorat 1 biasanya tugasnya ngapain aja? Kalau lagi jalan nih ngecek-ngecek budaya yang ada di Indonesia. Tugas kita mungkin secara nasional melestarikan ya. Melestarikan atau pembinaan budaya ya dan bahasa. Begitu. Bahasa budaya seluruh Indonesia, Jadi, semuanya- bahasa-bahasa di seluruh Indonesia. Berarti tahu dong berapa jumlah bahasa di Wah, ribuan itu. Oh, Ada. Itu datanya ada. Oh, Jadi datanya ada ya? biasanya ada di suatu misalnya di Papua gitu ya. Papua mana itu jumlah bahasanya berapa, Papua. Itu satu daerah aja mungkin bahasanya lain, udah sini sama FX aja mungkin lain bahasanya udah. Gitu. Itulah banyak banget semuanya. Kaya lah. Itu kelemahan kita satunya nggak bisa hafal itu. Oh, saking banyaknya Saking banyaknya ya. 17.000 pulau Indonesia kan? Oh iya, benar. 17.000 pulau yang 17.002 kayak. Iya, kurang 2. Paretnya 3. Itu kalau pedas. Kalau pedas. Tapi kita bangga di Inspektorat 1. Oh, Asik. Bangga kita. Asik. Ini Kenapa? seru nih. Kenapa bos? Karena hanya di Inspektorat 1 yang auditornya berbudaya. Karena Oh. membawa kebudayaan. Yang lain enggak, Bang? Kita Emang bicara iya, satu, oh, satu. Oh iya, karena Menangani tentang budaya kalian bukan Jadi berbudaya. kita harus memakai budaya Indonesia kayak ini dari Banten nih, ini Banten nih. Banten. Ini kalau teman-teman mau nih. Iya. Mau baru dikasih tadi ini teman-teman. oh gitu. Apa itu? Ini dari mana nih? Apa ini? Aduh, ayo kita tanyain yang ngasih nih. Pak D jelaskan. Jadi di sini dari coraknya, contoh aja nih, corak-corak yang dari Kalimantan itu biasanya kan kayak gini nih. Kebetulan kemarin saya sama tim ada sono sih? Bebas. Bebas. Ini gaib semua. Dari Samarinda. Samarinda. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Kita Selatan. misalnya. Kaltim. 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 Kalimantan Timur deh. Timur, Bang. Oh, timur. Diralat. Kami bercanda sebetulnya. Oke, nggak masalah. Kalimantan itu coraknya tuh hampir sama semua.
seperti ini, mungkin kita pernah ya kalau misalnya ada yang pernah ke sana itu hampir sama itu modelnya itu kayak lengkungan-lengkungan gitu, tapi dari jauh itu memang hampir sama kayak juga di NTB, Iya. NTT. Iya, Masih ya, serumpun, gitu ya. masih serumpun kayak lah. ya. Saya juga bingung pertama saya ini awalnya ini kok NTB ada di sini sih, soalnya sebelumnya saya ke NTB gitu loh. Hampir kayak gini sering ngobrol-ngobrol, oh ternyata memang kalau dicermati itu lain-lain. Jadi dari seperti ini aja itu udah banyak sekali kita, ini corak-corak budaya yang perlu kita lestarikan. Ini salah satunya yang paling kecil itu seperti ini. Belum lagi tadi bahasanya, budayanya, terus mungkin peninggalan-peninggalan dia yang bisa kita pelajari dan macam-macam. Masih banyak. Sangat banyak, sangat banyak. Keren pokoknya. Jadi di Inspektorat 1 itu kayak Pak Acil tadi bilang, kita bisa mengeksplor di situ yang tadinya saya pribadi itu apa sih? Oh, cuma candi doang gitu ya. Tapi ternyata candi itu ada macam-macam di balik candinya itu. Bagaimana cara pembuatannya, tahun berapa, terus dari kerajaan mana, bagaimana menemukan candinya itu. Keren lah pokoknya. Ini fungsinya buat apa, Bang? Fungsinya Kasih buat lihat. apa? Ini fungsinya ya kalau beli banyak, ini bisa buat jualan. Wah gila. Bisnis mulu urusan. Mantap, Kan lagi pelestarian nih. Nah, Budaya-budaya bangsa jadi Indonesia. kita juga nih, kita kan ada Itjen Band ya. Oh, Itjen iya. Band itu sebagian besar kita semua juga ini itu kita sering ya 80% kita selalu menyanyikan lagu-lagu tradisional juga. Ada yang dari Ambon. Nyok, betul. Kita Mana lagi tuh kemarin? Ayam dan lape. Iya, Padang, Oh, ada Sumatera Utara, Bambona. Betawi, Betawi. Hujan gerimis aja. Itu budaya Indonesia. Dan kasih cengkoknya dong. Wah, Yang lagu, mana? lagu apa? Ayam dan lapeh Oh, yang yang- sebelum-sebelum itu loh. Ayam lape itu yang semangat. Mau acara di sini. Berilah jalan. Awalnya Oh, kita gitu. Kasih solo, kasih solo. kasih solo. Oh. Sebelum suling. Situ capang, situ capang. Tenang. Tapi Saya ini mau acaranya. MC nggak kerja ini. MC nggak kerja ini. Emang ada MC-nya tadi? Oh, sih. MC ngambek pas. Baik, coba nyanyikan satu buah lagu daerah. Si kuat capang, si kuat capek, sai kuat tabang, sai kuat lape, tabang maju, nan karimbo, oi lama lanjut. Pagaruyung batu sangka, tampe ajaran, kurang masuk, duduk tamanung, tiap sabata, oi takkan maju. Ayam den lape, ayam den lape. Hargain MC. Tahan. Jadi bagaimana? Kamu sukanya kalau MC mau ngomong, diam dulu dong, Sep. Iya, jangan gitu. Soalnya kalau MC itu kalau ngomong kita harus kalau rame-rame kan dia nggak bisa ngomong. Dia mah di sini MC. Waktu nyanyi penyanyi juga. Oh, iya. Anak panggung juga. Harganya. Harga itu MC kalau ngomong hargai dulu. Berapa harganya? Lanjut. Kasih kesempatan buat yang Punya ngomong. pengalaman unik nggak sama jadi auditor? Gua kayak Pasep dah. Pasep Semuanya harus pasti. Oh, no. Nggak bisa. Iya, iya. Apa ada Pasti pengen- punya, pasti. Apa ada ini kris terbang gitu? Kayak kita kan baru bergabung ya. Saya baru bergabung nih dari Januari nih. Terbang ya. Waktu kita merisa FBK ya, fasilitasi bidang kebudayaan. Oh iya. Kita itu sasarannya bantuan bansos lah, bantuan pemerintah lah kepada sanggar-sanggar pencak silat loh. Oh. Di situ debus. Wow. Ini dari sana juga termasuk ya. Iya, betul, Jiwa siat kalau ini juga. Ya, ini keanehan-keanehan ya? Iya dong, keanehannya kayak gimana? Biasanya kan ada aja yang ditemuin. Ada aja ya, kalau di satker yang standar kan kita kalau misalnya datang ke satker pasti duduknya di bangku, Oh iya. di sofa. Oke. Kalau kita Kalau sanggar, beda, Pak. Kalau sanggar, Pak, Udi. lesehan di bawah bos. Tiduran. Duit tiduran, bukan lesehan, Tiarap. di bawah ya.
di bawah kita. Terpesona. Iya, isinya Sama semua lah pokoknya ya. ya karena sanggar ya. Iya. Mereka juga kan mereka merasa bangga juga dapat bantuan dari pemerintah lah. Bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada mereka terkait pelestarian budaya-budaya itu, termasuk kemarin kita ke pencaksilat di Banten. Sadis-sadis. Oh iya, mereka membawahi 47 pencaksilat se-Banten, bayangin. Debus isinya. Jadi begitu datang, Bapak mau diisi, wah berat bos. Ada yang megang. Bener Bang. Pakai golok bos, diginiin loh. Siapa yang berani ngeliat kita? Ya kan? Nah, itu Berarti yang ngerit cukur nggak ada yang mempan ya? bukan gemuk. Cukur kumis nggak mempan ya? Dia kan kan ngilangin golok bulu. bos. Pakai golok ditusuk, kalau pakai jarum ditusuk nih. Bus. Dan uniknya itu perempuan ya bos ya? Perempuan ya. Nah, itu- Lidah ya, lidah ya. Lidah. Ada lagi yang pakai gergaji besi malah, itu lebih gila lagi lah. Artinya itu lah budaya kita yang ada. Ini serius nggak sih? Serius loh. Serius loh. Kejadian. Ayo ke Banten lah. Makanya masih iya, itu tuh di seluruh Indonesia banyak yang gitu loh. Itu baru salah satu. Salah satunya. Tapi Banten termasuk yang inilah keren kalau soal tradisi ya Keunikannya bos ya. ya. Salah satu tradisi. Ada hal-hal yang mistis yang unik-uniknya ya, kayak gitu-gitu ya. Emang perlu dilestarikan ya, kayak juga kita di apa namanya, Kabupaten Garut Selatan. ya. Garut waktu itu ya. Ada ruat bumi. Ruat bumi apa? Artinya apa ya? Surat Bumi itu Persembahan persembahan. gitu ya. Penghormatan kepada bumi sebenarnya. Hmm. Kita kan harus menghormati bumi yang kita pijak. Oh iya. dengan segala Kayak di isinya. Jogja kan ada ruat laut gitu ya. Nah, itu udah langka lah zaman sekarang kita melestarikan Sedekah laut. budaya. Sedekah laut. Ya seperti itulah. Oh. Nah itu uniknya di satu ya seperti itu. Tanya saya dong. Oh iya, Bapak mau ngapain? Ngarep ada itu. Kemarin, Oh, iya. kemarin saya ini nih ke Muaro Jambi. Muaro Jambi. Oh, Baru Jambi. Itu kan udah lama banget ya. Maaf tahun berapa itu saya lupa juga. Jadi ada satu sumur yang waktu itu digunakan. Jadi kalau Candi Muaro Jambi itu memang di sana itu candi-candi yang apa tadinya itu kayak kalau sekarang itu kalau di Islam itu kayak pondok pesantren gitu ya. Jadi ada di situ ada tempat apa belajarnya, Kelas ada gitu ya? kelasnya, terus ada apa tempat apa penginapannya, mesnya ya. Ada yang tempat guru-gurunya juga. Lah, anehnya itu ada satu sumur yang digunakan dari dulu Sampai sekarang. sampai sekarang itu masih ada dan bening. Bening dan itu batunya kalau di Muaro Jambi itu kan batunya kayak batu bata ya, merah-merah Iya, gitu ya, iya, bukan kayak Candi Borobudur, Prambanan enggak. Jadi tertata rapi gitu. Dan di situ memang bisa langsung diminum. Awalnya saya agak ragu juga karena mereka ngasih contoh kan. Oh. Dia bilang itu sudah dites sama lab kesehatan apalah gitu ya. Itu terbukti lah ya. Nah, itu O2-nya itu bagus Itu lah bagus, kayak ya. ozon apa ada ozonnya gitu. Oh. Ya udah dan saya minum segar juga. Kandungan airnya ya. Rasanya nggak kayak air sumur gitulah. Segar menurut segar. Iya, Segar. iya, Ya menurut saya itu sesuatu yang aneh aja. Itu udah berapa ratus tahun kan dulu itu. Nggak kering-kering ya. Nggak kering-kering dan itu masih benar sampai sekarang. Iya. Dan itu ditutup, dijaga, tidak untuk apa penduduk umum sih. Eksklusif. Oh, iya dong, Pak. Sumur Ada- eksklusif. Sekarang ada pertanyaan, tadi nggak ada. Dia tahu-tahu nih. Dia tahu-tahu nih kru nih. Ya udah nih. Pertanyaan berikutnya, program strategis kebudayaan yang dikawal oleh Inspektorat 1. Nanya siapa nih? Jadi gini, kalau pertanyaan itu Nah ini lagi lebih pas beliau. Lebih pas nih. Jangan lu Mas. Sabar. Ini Kalau udah nanya yang bener-bener, ngapain nih? iya. Bagian susah gitu ya. Emang mukanya susah. Jadi dikawal sama Inspektorat 1 teman-teman semua. Jadi mulai kegiatan-kegiatan prioritas yang dulu tuh ada Kongres Kebudayaan Indonesia. Ada namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Oke. Nah sekarang ini juga nanti ada program-program kayak jalur rempah dan lain-lain yang program 2 tahun sekali yang kita di satu ini kebetulan alhamdulillah membawahi mitra kerja kebudayaan dan bahasa. Insya Allah nanti kita dilibatkan lagi untuk sekedar memastikan kalau kita kan wasit nih. Jadi kalau Inspektorat 1 sekedar melihat-lihat Hakim garis sih siapa? Hakim garisnya Bang Husi biasanya. Jadi memastikan program itu berjalan dengan baik atau enggak dari sisi pengawasan. Tetap kita kerja seperti main-main tapi hasilnya bukan main kalau kata Pak. Gitu ya. Pengawalan ya. Pengawalan gitu. Seolah-olah ini anak wilayah 1 kayaknya pada main-main, enggak. Tetap kita
ada seriusnya, ada juga tetap target-target yang kita kawal dan hasilnya nanti akan menjadi satu dukungan output pada target kinerja kita dalam hal mengawal atau pengawasan di lingkungan Inspektorat 1. Iya serius. Benar. Lo tadi gue udah ngomong apaan? Nggak tahu. Benar, gue udah lupa. Ada yang masuk tadi itu. Ada yang masuk, nyambat. Itu bukan kebudayaan ya yang dikawal kemarin tuh ya. Iya, bukan budaya. Kita pernah lihat teman-teman auditor tuh di waktu bukan kebudayaan di Jakarta ya. Ya. Itu teman-teman auditor ngapain jagain? Liatin ada drone, berapa dihitung jumlah drone-nya gitu. Ini sampai ke segitu, Bos. Itu lagi mengamati. Jadi dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan dikawal. Sama teman-teman auditor Inspektorat 1 ya. Keren tuh kalau dibilang keren. Tadi gue hilang. Eto. Tadi saya gini. Iya. Terus lo ndak ada lagi. Lo kok hilang, Mas? Alah. Lo ada lagi. Jadi dua. Pada gila semua. Nih, anak-anak jadul. Anak-anak jadul nih. Kasih yang ini Guyonnya dong. bapak-bapak ya. Ada lagi nih. Tuh, pertanyaannya. Lu enak banget lu MC, ada lagi nih. Enggak apa-apa, biar gampang. Contoh pengawalan Nyusahin program editor lu. strategi itu sebenarnya udah disampaikan Pak Asep juga. Udah. Yang real Pak Asep. Yang kita Contoh kawal. pengawalan program strategis yang tadi itu. Jadi kalau KKI dia biasanya ada kontrak-kontrak terhadap alat-alat produksinya. Misalkan berapa yang sifatnya lelang, mana sifatnya kontrak dengan seniman, kira-kira kayak gitu. Contoh misalkan kita kawal dari mulai panggungnya, dari mulai kontennya, terus alat-alat musiknya, lighting dan lain-lain. Terus dengan seniman juga kita kawal. Seniman berapa yang kita pakai di sana, terus berapa harganya, kontraknya, itu pun kita kawal sampai nanti dia show-nya. Sampai manggung ya. Sampai manggung. Waktu ketemu God Bless Bapak ya. Betul. Siapa tuh? Jadi belum Dia tentu. Nantono. Iya, nangkong. PKN ya itu PKN. PKN. Budaya nasional. Kalau itu. sekarang kan dibagi-bagi kan di provinsi mana, di Jambi Ya. gitu. Oh iya. Terus di mana gitu. Udah yang keberapa sih PKN sekarang ya? Dua ya. Tahun ini kebetulan nggak ada. Dia 2 tahun lagi baru ada lagi. Gitu. Kemarin ada tapi virtual, Pak. Virtual pun kan ya itu. Yang di Jambi dulu itu kan God Bless-nya di sana. Nah, itu jadi masalah juga nih. Di satu sisi awalnya kan kaget orang sana. Waduh, ini gimana? Masalahnya ketika live musik itu kan ada sound itu mengeluarkan suara yang berapa hertz gitu ya, berapa desibel gitu ya. Iya. Itu bisa merusak apa? Candi-candi itu. Tapi ternyata memang Oh gitu. iya, jadi Desibel apa desibel sih? Desibel. desibel. Desi sebel. Maju jalan dong. Desi sebel. Saya sudah lama di Jakarta. Oh, Pak. iya. Tidak bisa bahasa Jawa. Orang-orang apa? Orang Jawa lagi tidak bisa. Jadi itu contoh dulu pernah Metallica yang di Borobudur terus ditolak itu kan pernah tuh. Iya. Karena Karena mengganggu ya. iya di Desibelnya itu. Karena ada kajiannya juga. ada batasannya. ya? Takut ini ya, bikin getaran yang ini. tahu ini awal yang ngerti kali. Saya kan kebetulan arkeolog nih, Mas. Iya. Jadi Saya Jangan kenceng-kenceng aja kalau biasa aja kali. Biasa aja. Ngomong amat sih. saya kan Oh, iya. kebetulan GM kan? iya. Tahu kita. Gunadarma lo ya. Ditit. Jadi kalau Gunawan. konservasi kenapa kemudian harus menjauhi itu ya? Karena ada kajiannya juga memang. Terus makanya dipilih yang terakhir itu pelatarannya Prambanan tuh yang biasa dipakai. Nah itu kan pernah ada yang tahun kemarin kalau nggak salah megah itu di pelataran. Tapi itu nggak Prambanan. merusak. Tapi masalah suara gimana, Wal? Ada Ada Apa ada- batasannya ya, ada aturannya ya? harus kurang ada dari apa ada gitu. hitungannya di tangan. Ya, keren lah gitu-gitu pokoknya. Seru juga sih. Pengalaman mengawal yang tidak ada dasar hukumnya. Oh. Aneh Maksudnya apa tuh? Ah. Kita pengawal yang tidak ada dasar Tahu hukumnya. nih yang sih. nulis. Oh mungkin ini yang kali. nanya nih. Misalnya Oh. kan kalau Gaib dong berarti. Dia pernah cerita nih si Asep nih, artis-artis, kayak- Oh, iya. artis kayak gitu-gitu kan bingung tuh pagunya berapa. Kayak mungkin Sebenarnya jangan bukan masalah artis. pagunya, Apa tapi Yang katanya gini nih. Tung tung. Wah iya pawang hujan. Ah, itu. Itu kan nggak ada. Ada pasti deh. Ah, tanya sama beliau. Ya bagaimana? Perasaan pernah kita bikin konten kayak gini ya? Iya pernah ya. Tapi Itu benar ya? Jadi jangan itu, berarti jangan itu. pernah tapi khusus sama Asep. Iya, iya. Oh, Tapi iya. secara umum kayak gini mungkin teman-teman. Kalau di kebudayaan jangan pernah berpikir
bahwa mengukur seniman pekerja seni itu dari standar biaya yang diatur oleh PMK karena akan ketemu. Jadi alhamdulillah aja telah terbit peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 terkait pengadaan barang jasa yang dikecualikan, di mana di dalamnya termasuk pekerjaan seni, budaya, seniman, iklanan masyarakat, dan pekerja seperti artis-artis itu masuk di sana. Jadi kalau bicaranya apakah ada dasar hukumnya, dulu nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi kita sempat dipermasalahkan, tapi tetap pakai ada referensi harga pasar di lapangan. Tapi sejak ada peraturan yang menaungi itu, insya Allah aman lah. Insya Allah aman, dan teman-teman Dirjen sering kasih masukan. Yang penting dia punya referensi daftar harganya, pernah dibayar berapa, itu sudah cukup menjadi landasan sebagai seorang penyelenggara membayar si seniman, artis ataupun talent yang mengisi di bidang seni dan budaya. Itu ada dasar hukum. Berarti si auditor harus melakukan penelitian dulu dong, riset dulu Iya, dong. itu Ya, wajib. iya. Wajib ya. Dia Dan boleh pasti. boleh ada kajiannya juga. Harus ada kajiannya juga. Ada ya? pembanding juga. Ada pembanding gitu juga ya. ya. Misalnya selain ini pun juga kalau ini kan tadi kan SDM ya, Oh. SDM. Kita coba aja paling gampang lah, keris ya. Oke. Keris kalau di pasar yang baru nih harganya paling berapalah 300.000 atau 150.000 gitu ya. Tapi coba kalau misalnya ada orang yang nemuin keris itu udah lama, kerajaan Majapahit kayak apa, itu emang ada standar harganya? Nggak ada juga kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita harus lebih bijak untuk apa, menangkap model-model kayak gini. Jadi ada juga, ini saya diceritain auditor siapa itu. Jadi ada di satu museum itu ada pistol ya. Pistol itu dia katakan ini sudah sekian ratus tahun gitu ya. Tapi kebetulan Pak Joko Kris kalau nggak salah. Ya, Oh, oke. senior. Nah, beliau itu kan senior ya, beliau itu kan paham sekali lah tentang hal-hal yang demikian. Karena pengetahuan beliau itu, dia bisa mengklaim, Pak, pistol ini tuh bikinan kira-kira ya segini, ini cuma dikasih Belum apa? lama gitu ya. Iya, belum lama, jadi bisa dibuktikan Bisa juga. dibikin tua-tua gitu kan berarti. Kan? Dibikin tua-tua. Nah, itu pinter-pinternya auditor bisa menangkap seperti itu gitu loh. Jadi memang kita harus, selain kita mengeksplor yang kita pengen tahu juga, kita juga harus punya wawasan tentang itu juga. Dan untuk yang itu juga ada ahlinya kita kan. Ada Iya, ahlinya lah. jadi kita memang harus menimba ilmu sama auditor senior maupun budayawan-budayawan yang sudah kelas kakap lah ya, udah ngerti kita harus bagaimana kita menghargai dan memaknai itu seperti apa. Nah ini, ada nggak misalnya suatu barang, kayak tadi ya, itu udah sih. Hati-hati bacanya, hati-hati Bang. Enggak, betul juga sih. Nah ini kan kayak gini nih. Baca sendiri ya. Iya. Apakah ada pelatihan untuk menentukan harga barang dan Ini saya bantu jawab, sebenarnya ada. ah. Jadi posisinya namanya tuh kurator. Oh kurator. Oh, ya. kurator benda. Kurator tuh semuanya ada, bahkan musik kayak kita yang tadi kita bikin tuh ada kurator. Termasuk benar-benar cagar ada ya. cagar budaya apalagi bos? Apalagi ya. Kan kalau mau di display itu Iya, yang dia benar-benar harus ditaksir, antik ya, kemudian barang-barang antik. dipastikan itu orisinil gitu-gitu. Ada. Dari tahun berapa, ini tahun berapa. Itu luas sekali loh, kalau kita ngomong tentang musik juga ya, kurator itu bukan tentang musiknya aja gitu loh. Iya. Iya, aransemen Jadi, segala macam. tata panggungnya, letak panggungnya, soundnya, terus macam-macamnya, terus segala sesuatu itu pasti ada kurator aja. Nggak bisa kita satu blok satu kurator, enggak. Karena itu banyak unsur yang terjadi. Itu juga sama juga kayak barang yang ada di budaya juga gitu. Iya, Ada misalkan- apa namanya ya? Misalkan gini, Apa ya? misalnya gini, yang paling gampang tuh kalau mau kita kasih contoh Jenisnya. museum. Ah, Pernah ke museumnya Maestro nggak? Yang di Jogja, nggak pernah. Avandi. Avandi. Oh, Nah itu kan contoh ya. Jadi di Museum Avandi itu karena itu museum yang eksklusif gitu. Jadi turun temurun. ya. Nah kurator kepalanya anaknya Langsung. Maestro, anaknya Pak Avandi. Karena lebih paham ini Bu beneran Sartika ya. Iya. beneran lukisan bokapnya atau bukan gitu ya. Iya. Nanti kepala kurator itu dibantu oleh kurator-kurator yang lain. Ya pokoknya pasti pemerintah sangat peduli lah ya,
secara Peduli. budaya dan bahasa lah. Oh harus bos, Ya kan? identitas. Nah perlu kita juga sebenarnya harus peduli masyarakat. Perlu kepedulian masyarakat ya. Sosialisasi. Semua ekosistem lah, ya kan nggak hanya pusat aja, pemerintah daerah juga. Terus ya termasuk kita. Orang sampai kalau orang udah disebut maestro, itu negara juga menghargai beliau. Jadi tiap tahun itu ada Penghargaan ya, istilahnya apa pada ya? mereka ya. Penghargaan atau Sama maestro. Ya. Di seluruh setiap Indonesia tahun itu. ada seluruh Indonesia. Jadi Sampai memang ada seniman kajian. masuk sekolah bos sekarang ini juga Iya. kan. Ya. Itulah penghargaan dari pemerintah. Kita kan seniman nih kita. Oh iya, seni. Cuman iya seniman. Seniman. Iya. Artinya kita ikut melestarikan juga. Betul, betul. Jadi kalau pertanyaannya pernah ada pelatihan menentukan harga satuan budaya apa enggak? Belum. Enggak akan Mungkin pernah termasuk ada. ini kali ya pengadaan khusus ya kayak Ya, tadi tapi kan kita pengadaan pernah khusus ada diklat terkait konservasi, Om. konservasi ya. Konservasi, bagaimana pemugaran. Jadi seenggaknya kita tahu proses bisnisnya dalam melakukan pemugaran dan konservasi. Iya. Adapun menentukan harga itu ranahnya kayak tadi Mas Awal bilang itu kurator. Pernah ada yang harga galeri nasional tuh lukisan apa nih sampai di atas 200 juta. Waduh. Nah itu boleh apa enggak? Boleh, ternyata ada kurator. Di Indonesia ini yang bisa menentukan harga lukisan itu cuma kurator. Jadi kalau sepanjang ada justifikasi dari kurator, maka boleh dibayarkan. Seenggaknya itu jadi referensinya. Kayak gitu. Jadi betul, kurator adalah satu-satunya di Indonesia yang bisa menentukan harga seni. Kalau kita di Inspektorat 1 ada diklat itu apa enggak? Belum, karena bukan ranahnya kita untuk menentukan harga. Ada yang ahli nanti ya kita tanya. Ya. Kita bisa. Gitu, abang-abang. Begitu. Jadi ada pertanyaan lagi? Oh ini. Udah bang. Udah ini. Harga Intinya- barang budaya terdengar tidak normal, Ya kalau itu sebenarnya tadi. normal. Selalu. Oh, Ya, yang pernah di pengalaman. audit gitu. Bukan. Mungkin yang Ini susah karena pertanyaannya kan ada barang budaya, harga barang budaya yang terdengar tidak normal misalnya mahal gitu ya. Wah, tapi sebenarnya Itu harganya biasa sebenarnya aja. normal. Nah tadi itulah kita yang perlu kurator tadi. Jadi begitu, ini harga nggak normal nih. Kita kan ada kurator. Iya. Mereka nilai dulu. Jadi nggak sembarangan kita kasih harga dulu. Ada harga perkiraan kurator itu. Nah, itu nilai tertingginya berapa tuh yang pernah kita awasin? Beliau nih yang Iya. beliau audit. berapa yang pernah nemu ya? Ya mungkin kalau kayak sapi dari Toraja gitu kan. Itu kan mahal maksudnya kan itu adat ya. Sampai bule. Ya. Selamat. Iya. Lah, iya namanya kan yang Oke, Kebo selamat. Kebo bule. Kiai selamat itu. ya selamat ya. Iya. Jadi untuk menentukan dia mahal apa enggak tentunya kan harus ada pembanding tuh. Iya. Sepanjang ada pembanding nggak bisa kita bilang itu mahal kan gitu. Nah yang misalkan ada satu keris yang kata Pak Usi tadi dihargai 1 miliar sah aja tuh. Sah aja kenapa? Sepanjang memang ada justifikasi dari kurator tadi yang bisa menaksir. Bisa Ada dibuktikan. nilai budayanya, ada nilai sejarahnya dan lain-lain lah ya yang bisa menyeramu cerita dari keris itu. Nah ditambah sama penilaian dari kurator itu sudah cukup menguatkan untuk harganya. Jadi kalau misalkan harganya ditaksir lebih oleh kurator, kita harus mengamini gitu. Tapi terus teman-teman dia sebagai auditor tetap menguji juga ya. Benar enggak itu barang ada sejarahnya, benar enggak dia punya silsilah dengan mungkin dengan kerajaan gitu. Enggak, Yang jadi enggak pasti- main terima gitu aja. Yang pasti ada dasar perhitungannya lah. Iya, iya. Karena itu suatu pertanggungjawaban yang sangat signifikan untuk diinfokan ke publik, dan itu kita harus sangat hati-hati untuk memastikan bahwa itu harganya sesuai atau tidak. Itu aja sih. Ini pertanyaan susah nih. Nah, ini bingung nih. Apakah memungkinkan membeli barang dengan dasar hal mistis? Semakin pertanyaannya. Siapa yang bikin pertanyaan ini? Nggak masalah. Kalau itu misalnya kayak apa coba hal mistis? Ya misalnya keris ini Oh, keris oke. bukan ring, dia ada isinya gitu loh. Oh, yang oke. Berarti ada hal mistis maksudnya. Iya. Barang gitu ya, benda itu gitu kan? Iya, ada Pusaka kaitan lah ya. dengan itu ya. Tapi nggak ada hubungan sama harga ya? Enggak. Nggak. Oke. Kesimpulannya gini aja. Sesuatu itu menempati ruang dan waktu. Udah itu aja yang perlu teman-teman Bahasa ketahui. dalam tuh panjang. Panjang. Kita harus menerjemahkan nih ya. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya hal mistis, ya kenyataannya ada kan itu. Ya. Yang pasti sesuatu menempati ruang dan waktu. Tapi Ya. pernah nemuin nggak sih bos kayak gitu? Misalnya, Kalaupun nggak buat nemuin, mungkin yang lain pernah nemuin. Ya, paling kita rasakan ya. Tapi nggak dibenarkan juga penentuan harga berdasarkan hal mistis. Ya, nggak Jadi- bisa. Jadi ada 2 keris, yang satu ada jinnya, yang satu enggak, yang ada jinnya mahal gitu. Enggak gitu Nggak pernah mainnya. ada aturannya gitu. Nggak pernah ada aturan yang menentukan ada mistisnya dia akan lebih mahal,
itu nggak pernah ada dan itu nggak Jadi digunakan. bukan berdasarkan mistisnya. Iya. Biasanya tuh lamanya, tahunnya, jenis Oh. dari apanya gitu lah. Bukan mistisnya bukan. Yang pasti kalau dasar dari hal mistis nggak ada lah kita. Dasarnya pasti hal yang real yang di benda itu ada. Setuju? Setuju. Setuju. Apa malih? Cukup. Cukup. Kan untuk kira-kira teman-teman yang mau jadi auditor kebudayaan, kan kita auditor kebudayaan ini beda pasti. Masih. Enggak, Oh ya. tidak, ya harus inilah, enggak selalu berdasarkan dengan peraturan. Iya nggak sih? Oh, Iya. semua ada aturannya. Ada aturan. Ada aturannya. Ada aturannya. Semua ada aturannya, ada kriterianya. Semua harus sesuai dengan aturan. Kan aturan Sebenarnya. bisa ada aturan adat misalnya, ya kan? Udah. Lanjut. Sebenarnya itu sama aja, auditor manapun atau Di bidang petugas apapun. apapun di bidang apapun, itu semakin kita kaya dengan wacana, kaya dengan ilmu, kaya dengan substansi yang akan kita masukin, itu akan lebih nyaman dan lebih kita bisa gampang menjadi seseorang itu. Misalnya menjadi auditor kebudayaan, ya kita sering-sering aja main sama budayawan, seniman, Sanggar. karena kadang bisa jadi ketika kita di lapangan kita dapat surat tugas itu ada sesuatu yang belum pernah kita dapatkan di seminar, terus di obrolan teman-teman senior atau apapun itu, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus terus menggali dan menggali. Kalau dari saya seperti itu. Harus menggali, belajar dan belajar. Betul. Pasti itu. Jangan pernah berhenti belajar lah. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan bertanya. Mantap. Oke, tujuan apa? Pokoknya mantap aja. Mau nyanyi lagi nggak? Ini apa? Terakhir. Tanah air. Nggak gitu dong. Oh gitu. Apa tuh? Tanahku tak ku lupakan. Oh. Oh iya boleh deh. MC boleh kan Oh nih? iya, boleh. Yang mana? Tanahku yang ku Cintai. Engkau ku hargai. Oke, sudah episode bisik kita kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Bye bye. Lu. Loh.